Berarti yang kita khawatirkan bukan miskinnya, yang kita khawatirkan adalah penyakit kurangnya. Apa sih perkara yang menjadikan kita itu selalu merasa kurang? Ya. Dan ini bukan hanya untuk mereka yang sedang kena PHK. Orang yang hari ini punya kekayaan sampai ketika musim pandemi ini datang tidak mempengaruhi hartanya, itu pun juga sejatinya juga membutuhkan ini. Kenapa? Karena bisa jadi yang kaya itu merasa kurang. Nah, sekarang kita bahas. Apa perkara 8 yang bisa menjadikan seseorang itu merasa kurang? Dan akhirnya bisa berakibat fatal. Setan akan menumpangi, setan akan menjadi penumpang gelap, dan akan berakibat fatal. Kita akan membabi buta untuk melakukan apa saja tindakan yang sejatinya bisa mendatangkan kemadharatan dan keburukan. Yang pertama, para ulama menyampaikan, orang yang merasa kurang itu disebabkan mentalitasnya. Mentalitas dia ketika dia sudah menjadikan dunia itu obsesi terbesar pada hidup. Apa? Konsep yang ditawarkan oleh kapitalisme itu satu, kamu tidak akan pernah cukup dengan finansial. Dan itu selaras dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Mangkanat hamuhud dunya ja'alallahu faqrahu baina ainaihi. Orang itu kalau sudah menjadikan obsesi terbesar hidupnya itu ditakar dengan dunia, Allah akan jadikan kefakiran, Allah akan jadikan kekurangan di depan matanya, di pelupuk matanya, dan pada kehidupannya. Akhirnya, berapapun yang dia dapatkan dan berapapun yang dia peroleh, tidak akan pernah merasa ada kata cukup. Kenapa? Cukup diambil dan dicabut dari hatinya ketika hatinya sudah diisi dengan dunia yang selalu dia pikirkan dari pagi sampai malam, dari malam sampai pagi. Allah itu pencemburu. Allah itu sangat pencemburu. Kalau ada manusia sudah mencintai sesuatu selain Allah, maka Allah akan jadikan sesuatu yang dijadikan tandingan di sisi Allah itu menyiksa orang tersebut. Contoh, orang kalau mencintai perempuan sebagaimana dia mencintai Allah, akan Allah jadikan dia tersiksa perasaannya dengan perempuan itu. Karena Allah pencemburu. Sama pula kalau ada manusia, ya, kalau ada manusia sudah mencintai dunia dan dijadikan dunia itu tandingan bagi Allah, maka Allah akan jadikan dunia itu akan menyiksanya. Dan siksaan dunia itu apa? Siksaan dunia itu bukan pukulan di punggung, bukan sabetan di perut, bukan. Siksaan dunia itu apa? Dijadikan orang yang mencarinya tidak ada pernah kata cukup. Akhirnya dari pagi sampai tengah malam dia akan mencari, dia halalkan seluruh macam caranya, dia sampai tidak pikirkan kecuali kewajiban dia mencari rezeki, tapi kewajiban yang lainnya itu diabaikan. Semuanya atas nama duit yang dia pengen dapatkan dan dia pengen genggam. Makanya inilah perkara yang sejatinya betul-betul kita khawatirkan. Mentalitas untuk menjadikan dunia menjadi obsesi itu bisa terkena siapapun. Jenggot tidak berjenggot, cingkrang tidak cingkrang, di masjid atau tidak di masjid, semua berpotensi yang sama untuk mendapatkan mentalitas dunia itu menjadi obsesi terbesar pada hidupnya. Makanya orang yang beruntung, orang yang mampu menyapih dunia dari hatinya dan cukup meletakkan pada tangannya. Dan itu ilmu yang harus dipraktekkan seumur hidup dan itu tidak bisa dilakukan dengan gampang sebagaimana membalikkan tangan. Yang kedua, yaitu adalah ketika kita itu merasa kurang adalah terlalu banyak melihat orang-orang yang mereka bergelimang harta, tetapi kita tidak mempersiapkan iman ketika melihat banyaknya harta yang ada di sekitar kita. Jahil terhadap urusan agama, tidak mempersiapkan hatinya dan jiwanya, akhirnya dia shock. Jadi ketika dia melihat, lalu dia tidak memiliki fondasi iman, maka kalau orang tidak memiliki fondasi iman, mungkin karena jauh dari majelis ilmu, dia jauh dari orang-orang sholih, maka ketika dia tidak punya fondasi, lalu kemudian dia melihat bergelimangnya harta orang di sekitar, akhirnya menyelokkan matanya. Dan ketika menyelokkan matanya, pada saat itulah dia akan terobsesi untuk mengikuti apa yang pernah membuat dia terpukau. Makanya Allah sampaikan dalam salah satu kisah surat Al-Qasas ayat yang ke-79 dan 80. Allah menyampaikan fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi qala alladziina yuriduna al-hayatad dunya ya laita lana misla ma utiya qarun.
Innahu ladu haddin adim wa qala alladziina utul ilma wailakum sawabullahi khair liman amana wa amila shalihan wa la yulaqqaha illa sabirun. Allah menyampaikan, ketika keluarnya Qarun kepada kaumnya, karena Qarun itu kalau keluar itu membawa seluruh hartanya. Ya, makanya maaf ya, saya agak kurang paham sama orang yang suka ngitungin outfitnya orang. Bajunya harganya berapa, jamnya harganya berapa gitu. Lalu bangga dengan apa yang dia kenakan itu ketika dihitung harganya di atas 500 juta. Dulu kebiasaannya Qarun itu kalau keluar tuh seluruh pundi-pundi harta yang paling mahal itu dia bawa. Allah menyampaikan, keluarlah Qarun kepada kaumnya dalam kemegahannya, maka berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia ketika tidak punya fondasi ilmu. Mereka berkata, ya laita lana mislamaya utia Qarunu. Yaitu adalah semoga kita itu kalau kita memiliki kekayaan sebagaimana Qarun, oh bahagia betul kita ini. Lalu mereka mengatakan, innahu ladu haddin adzim, sesungguhnya Qarun itu betul-betul beruntung banget ya Qarun itu ya. Mereka menyandarkan keberuntungan pada finansial dan pada harta. Innahu ladu haddun adzim. Enak betul Qarun itu. Beruntung banget Qarun itu. Maka Allah membandingkan ucapan-ucapan orang yang sudah terpesona dengan hartanya Qarun sampai mereka itu menginginkan untuk mendapatkan itu dan bercita-cita layaknya Qarun. Allah bandingkan dengan perkataan orang yang ingat kepada urusan akhiratnya. Maka kemudian dikatakan, wa qala alladziina utul ilma wailakum sawabullahi khair liman amana wa amila shalihan. Kecelakaan yang besar, sesungguhnya pahala itu besar bagi orang yang beriman dan beramal salih. Nah, disitulah kita akhirnya menjumpai yang kita dapatkan adalah orang kalau tidak memiliki ilmu agama, jauh dia dari majelis ilmu, jauhnya dari nasihat orang-orang salih, maka pandangannya akan diisi sama orang-orang yang bergelipangan harta. Padahal para ulama sudah menyampaikan, berapa banyak orang yang hidup, tapi ketika mereka tidak beriman kepada Allah, kamu lihat kehidupan mereka, lama-lama hatimu mati. Walaupun yang kamu lihat itu objeknya adalah orang yang hidup. Makanya Rasulullah itu memberikan kepada kita sebuah petunjuk yang indah betul. Rasulullah itu mengatakan, kalau kamu melihat sesuatu, kamu takjub dengan apa yang kamu lihat, ya. Jangan mengatakan sebagaimana kaum yang mengatakan kepada Qarun, ya laita lana mislu ma utiya Qarun innahu ladu haddin adzim. Jangan mengatakan sebagaimana perkataan itu. Rasulullah berkata, kalau kamu melihat dunia, lalu kamu kagum dengan dunia itu, kata Rasulullah, katakanlah, innal aisha aisyul akhirah. Kehidupan kami adalah kehidupan akhirat. Itu kata Rasulullah. Kenapa? Untuk mengkondisikan hati kita. Hidupnya kita itu nanti di akhirat. Karena secanggih apapun dunia itu, pasti kita tinggalkan. Dan kalau tidak kita tinggalkan, pastinya akan rusak dengan hari kiamat yang akan menggulung semua apapun yang megah dalam kehidupan di dunia. Makanya katakan, kita tiba-tiba jalan gitu, naik motor atau naik mobil, tiba-tiba ada mobil bagus banget. Katakan, kadang-kadang wah bagus banget ya. Jangan katakan bagus banget. Yang kita katakan, innal aisha aisyul akhirah. Kehidupan yang kami itu kehidupan nanti di akhirat. Itu kata Rasulullah. Kalau Hasan al-Basri sedikit berbeda. Hasan al-Basri justru mengatakan apa? Hasan al-Basri itu mengatakan, kalau engkau melihat orang yang mengungguli kamu dalam urusan dunia, maka katakanlah kepada jiwamu, saya akan mengungguli dia dalam urusan akhirat. Bukan untuk menyombongkan, tapi memotivasi kita untuk kehidupan yang sejatinya itu kekal untuk kita. Kalau ada orang yang mau mengungguli antum dalam urusan dunia, unggulilah dia dalam urusan akhirat. Karena sejatinya akhirat itulah yang akan kita peroleh dan akan kita tempati selama-lamanya. Yang ketiga, yang membuat kita akhirnya merasa kurang, baik itu kaya ataupun miskin sampai merasa kurang, yang ketiga, banyak berkumpul kepada orang yang kaya raya tetapi tidak pernah berinteraksi sama orang-orang yang diberikan oleh Allah keterbatasan harta. Makanya berkumpul sama orang kaya, berkumpul sama orang-orang yang miskin, itu menyehatkan hati dan memberikan nutrisi pada hati kita. Makanya sampai kita mendapati dalam hadis riwayat Imam Ahmad, anna rajulan syaka ila Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ada seseorang yang mengeluhkan kerasnya hati kepada Rasulullah SAW. Lalu Nabi berkata kepadanya memberikan nasihat. In arotta talyina qalbak fa'at imil miskin wa amsah ra'sal yatim. Rasulullah mengatakan, ketika ada orang datang kepada Rasulullah menceritakan bagaimana kerasnya hati dia, maka Nabi mengatakan, kalau kamu pingin in arota talyina qalbak, kalau kamu pingin untuk melembutkan hatimu, fa'at imil miskin, kamu berikan makanan kepada orang miskin, wamsah ra'sal yatim, maka usaplah kepala anaknya. Karena berinteraksi dengan orang-orang yang lebih kurang daripada kita menjadikan hati kita mampu bersyukur dan merasa cukup dengan apa yang Allah beri. Saya gajinya 3 juta, Ustaz. Bukankah ada orang yang gajinya 2 juta? Saya gajinya 2 juta. Bukankah ada orang yang cuma 1 juta? Saya gajinya cuma 1 juta. Bukankah ada orang yang belum punya pekerjaan? Yang keempat, yaitu adalah orang-orang itu akhirnya merasa kurang, yaitu ketika dia selalu terbiasa untuk menikmati syukur itu hanya dalam perkara material, tetapi kurang bersyukur pada perkara-perkara immaterial. Dia hanya bersyukur kalau sandangnya bagus, kalau papannya bagus, kalau pangannya lezat, baru dia bersyukur. Ingat, syukur itu ada dua, ada syukurnya orang materialisme, ada syukurnya orang yang beriman. Syukurnya materialisme itu kapan? Orangnya hanya bersyukur ketika sandang, papan, dan pangannya bertambah lebih baik. Nah, baru dia bersyukur. Kalau enggak bersyukur dia. Karena apa? Syukurnya menghitung keuntungan yang dia dapatkan dari pemberian Allah. Tapi ada orang yang betul-betul syukurnya orang beriman. Syukurnya orang beriman itu bukan syukur yang disandarkan kepada materialisme. Dia bersyukur ketika dia mendapatkan kesabaran, mendapatkan kebaikan, anaknya taat kepada dia, baik sama dia, itu dia bersyukur. Walaupun itu immaterial. Maka kesyukuran itu adalah kesyukuran hamba yang beriman. Orang kalau terbiasa mengarahkan hatinya untuk selalu hanya bersyukur kepada perkara material, sejatinya dia akan merasa kurang dan tidak akan pernah merasa cukup dan bahagia. Karena dia merasa bahwasanya sandang papan dan pangannya tidak bertambah lebih baik. Ingat, Allah mungkin tidak memberikan kita dunia, tapi Allah memberikan kepada kita rezeki. Makanya saya pernah nyampaikan ada salah satu ikhwan pengajian yang beliau hijrah dari pekerjaan yang haram. Setelah beberapa lama saya bertemu kembali dengan beliau. Saya tanya, gimana sekarang? Ustaz tanya apanya? Kalau Ustaz tanya hartanya saya, finansialnya saya, dulu itu jauh lebih banyak daripada saya hari ini, Ustaz. Memang saya sekarang serabutan. Memang sekarang saya tidak secukup dan sekaya waktu dulu ketika masih memegang profesi itu. Terus beliau menyampaikan, tapi Ustaz, saya mendapati sesuatu pengganti yang lebih baik. Istri saya, anak saya betul-betul berkualitas waktunya bersama saya. Yang dulunya tidak pernah saya dapatkan ketika saya masih menggenggam harta dan profesi yang haram. Itu kan rezeki. Makanya berulang-ulang saya sering sampaikan, dunia itu dicela oleh Allah, tapi Allah tidak pernah mencela rezeki. Rasulullah itu minta rezeki, tapi Rasulullah tidak pernah minta dunia. Karena rezeki itu cakupannya jauh lebih luas daripada kata dunia. Makanya kita harus berlatih. Di tengah pandemi ini, walaupun mungkin omset kita kurang, kita bersyukur. Punya waktu lebih dengan anak kita, orang tua kita. Kemudian yang kelima, apa sih yang menjadikan kita merasa kurang? Hatinya mati. Hatinya itu kalau mati tidak akan pernah mengecap arti kecukupan. Harta mati itu bisa jadi disebabkan banyak hal. Dan hati yang mati itu yang bisa menyebabkan orang tidak akan pernah merasa cukup dengan apa yang dia peroleh. Karena dia merasa kurang. Makanya Allah itu kalau sudah mendapati orang banyak maksiat, Allah berikan kepadanya harta. Ya, sebagaimana pada surat Al-An'am, kita membaca salah satu ayat Allah 49, Allah 44, Allah mengatakan, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in. Kalau manusia itu sudah lupa terhadap peringatan yang kami berikan, kami akan bukakan pintu-pintu kesenangan duniawi untuk mereka. Sampai hatinya mati, bersenang-senang dengan semua yang dia dapatkan, dan dia kembali kepada Allah terhenyak. Dan itu menjelaskan kepada kita, hati yang mati, itu menyebabkan orang akan merasa kurang dengan apa yang dia genggam. Kemudian yang keenam, kurang ibadah.
Orang ketika dia merasa kurang dalam ibadah itu akan menyebabkan banyak hal. Akhirnya dia terpikirkan oleh finansial. Makanya Allah menyampaikan di dalam salah satu hadis yang sahih, innallaha yaqulu ya ibna Adam tafarraq li ibadati amla sadraka ghinan wa usuddu faqraka. Allah berkata di dalam hadis qudsi, wahai anak Adam, maka habiskanlah waktumu untuk beribadah kepadaku, maka aku akan memenuhi dadamu dengan kecukupan dan aku akan menutupi kefakiran. Berarti ibadah itu termasuk salah satu di antara resep untuk menjadikan hati kita merasa cukup dengan apa yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Ya. Jadi kalau kita sudah mendapatkan harta, kemudian kok kita merasa kurang, berarti mungkin ada ibadah-ibadah yang sejatinya kita tinggalkan, yang akhirnya muara dari kita meninggalkan ibadah itu menjadikan kita merasa kurang dengan apa yang Allah bagikan untuk kita. Kemudian yang ketujuh, apa yang menjadikan kita kurang? Tercampurnya harta yang haram itulah yang menjadikan kita kurang. Karena harta yang haram mengambil keberkahan pada yang halal. Makanya pernah terjadi kisah nyata pada zaman Imam Syafi'i, ada orang yang berkata kepada Imam Syafi'i, wahai Imam Syafi'i, saya itu bekerja dan mendapatkan gaji 4 dinar, tapi tidak cukup. Imam Syafi'i lalu bertanya, pekerjaanmu apa? Begini. Imam Syafi'i lalu berkata, ya sudah, mintalah kepada atasanmu supaya gajinya jangan 4 dinar, tapi cukup 3 dinar. Coba, disuruh ngurangin. Merasa kurang kok malah disuruh ngurangin. Tapi orang itu taat. Akhirnya dia datang kepada atasannya dan meminta supaya dikurangi jadi 3 dinar. Berlalu waktu, masih merasa kurang. Datang lagi kepada Imam Syafi'i, wahai Imam Syafi'i, saya sudah kurang gajinya 3 dinar, tapi kok masih merasa kurang? Oh, berarti kamu mintalah kepada atasanmu 2 dinar. Akhirnya dia datang kepada atasannya 2 dinar. Dan setelah digaji 2 dinar, dia merasa cukup. Masya Allah ya. Ini kalau bukan ceritanya para salaf mungkin susah kita itu membenarkan. Tapi begitulah yang kita jumpai. Masalahnya adalah kenapa 4 dinar tidak cukup, 2 dinar cukup? Nah, dijawab oleh para ulama. Karena waktu pekerjaan dia, harusnya pekerjaan dia itu memang gajinya tidak 4 dinar. Harusnya itu memang 2 dinar. Makanya Imam Syafi'i suruh ngurangin. Karena Imam Syafi'i tahu pekerjaan dia itu harusnya mendapatkan gajinya itu 2 dinar, kurang dari 4 dinar. Tapi Imam Syafi'i belum tahu, belum yakin apakah 3 ataukah 2. Ketika orang itu mengatakan 3 masih kurang, berarti Imam Syafi'i yakin 2 dinar. Dan ketika 2 dinar akhirnya cukup. Harta haram kalau sudah bercampur pada sesuatu yang halal, maka dia menggerogoti harta yang halal itu dan hilang keberkahannya sebagaimana rayap menggerogoti kayu. Kayaknya artinya orang yang ketika ngambil hartanya secara zalim, orang yang makan uangnya rakyat itu sebenarnya nggak akan cukup. Demi Allah, walaupun dia tidak cerita, saya tahu dia tidak akan merasa cukup. Kenapa? Wajah bisa membohongi kita, tapi ayat Allah tidak mungkin membohongi kita. Dan ayat Allah, hadis Nabi sudah menyampaikan, orang yang makan haram itu diantara dampak yang hukuman yang Allah berikan itu apa? Tidak akan pernah merasa cukup. Mungkin dia tersenyum, mungkin dia merasa bangga dengan barang-barang mahal yang dia miliki, tapi sejatinya dia tidak akan pernah merasa cukup. Karena harta yang haram itu menggerogoti keberkahan harta yang halal sebagaimana rayap menggerogoti kayu. Dan yang terakhir, yaitu adalah kita kurang berdoa untuk diberikan kecukupan. Makanya kita itu berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Orang kalau dalam hidup yang sudah materialisme semacam ini, salah satu doa yang harusnya kita rutinkan itu meminta kecukupan kepada Allah. Allahumma inni as'alukal huda, petunjuk, wal afafa, kehormatan, wa tuqa, ketakwaan, wal ghina, kecukupan. Dan itulah sejatinya yang kita harus paham. Makanya di tengah musim pandemi ini, sebenarnya yang kita khawatirkan bukanlah neraca ekonomi yang turun. Tapi yang kita khawatirkan adalah penyakit merasa kurang, itulah yang kita khawatirkan. Orang itu, perempuan tidak akan pernah membuka kancing bajunya hanya dihargai 10, 20, 30, 40, sampai 100 juta. Kecuali dia itu merasa kurang dengan apa yang dia sudah dapatin. Tidak ada lagi kisah orang itu sampai menjual ayat-ayat Allah, mengganti kehidupannya yang dulu membela kebenaran, kemudian membela kebatilan, kecuali ketika dia merasa kurang dengan apa yang sudah dia dapatkan. Tidaklah seorang laki-laki mereka sampai mengambil harta yang haram, kecuali merasa kurang.
penyakit merasa kurang itu penyakit yang fatal. Kalau tidak langsung diimunisasi dengan kaedah-kaedah agama, maka ini berakibat fatal pada kehidupan akhirat seseorang dan kehidupan dunianya.